warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 11 Pengelolaan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, pada video kali ini kami akan membahas video mengenai manajemen peningkatan mutu pendidikan. Nah, mata kuliah di sini yaitu pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Munandar, MPD. Nah, sebelum kita ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 11 terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada saya sendiri selaku moderator, Indari Oktavinata dengan NPM 2110631050065, dan ada rekan saya Devina Dewi Dermawati dengan NPM 2110631050056. Ya, oke, langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini kita akan membahas mengenai Total Quality Management atau TQM. Nah, pengertian TQM ini dibedakan menjadi dua aspek menurut Grattach dan Davis pada tahun 1994. Ada aspek pertama dan aspek kedua. Nah, aspek pertama ini TQM didefinisikan sebagai sebuah pendekatan dalam menjalankan usaha yang berupaya memaksimalkan daya saing melalui penyempurnaan secara terus-menerus atas produk, jasa, manusia, progres, dan lingkungan organisasi. Nah, kemudian ada aspek kedua, menyangkut cara mencapainya dan berkaitan dengan 10 karakteristik TQM yang terdiri atas 1. Fokus pada pelanggan, internal dan eksternal. Yang kedua, berorientasi pada kualitas. Dan yang ketiga, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, memiliki komitmen jangka panjang. Yang kelima, kerja sama tim. Yang keenam, menyempurnakan kualitas secara berkesinambungan. Dan yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan, menerapkan kebebasan yang terkendali. Dan yang kesembilan, yaitu memiliki kesatuan tujuan. Dan yang terakhir, yaitu melibatkan dan memberdayakan karyawan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Nah, untuk mengukur kualitas pendidikan tersebut digunakan acuan berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005. Nah, di sini terdapat 8 standar pendidikan nasional yang dikeluarkan oleh BSNP. Nah, 8 standar pendidikan nasional yang dikeluarkan oleh BSNP tersebut yaitu yang pertama ada standar isi. Nah, standar isi ini merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, yang kedua ada standar proses. Standar proses ini meliputi pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, yang ketiga ada standar kompetensi. Nah, standar kompetensi ini adalah lulusan standar ini merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang keempat yaitu ada standar pendidik tenaga kependidikan. Nah, standar ini merupakan standar nasional tentang kriteria pendidikan, penjabatan, dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan dari tenaga guru dan tenaga pendidikan lainnya. Nah, yang kelima yaitu ada standar sarana dan prasarana. Nah, standar ini merupakan kriteria minimal tentang ruang belajar, perpustakaan, tempat olahraga, tempat ibadah, tempat bermain dan rekreasi, laboratorium, bengkel kerja, sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, kemudian yang keenam ada standar pengelolaan. Nah, standar ini meliputi perencanaan pendidikan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan hingga tingkat nasional. Nah, tujuan dari standar ini ialah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah standar pembiayaan. Nah, standar ini merupakan standar nasional yang berkaitan dengan komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan selama 1 tahun. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada standar penilaian. Nah, standar ini, pendidikan standar ini merupakan standar nasional penilaian pendidikan tentang mekanisme, prosedur, instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, penilaian yang dimaksud di sini adalah penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nah, kemudian di sini kita akan membahas mengenai kriteria pendidikan bermutu. Nah, yang pertama di sini yaitu ada dukungan pemerintah. Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana sampai pada guru-guru yang berkualitas. Nah, pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki perannya masing-masing.
perbedaan yang signifikan terhadap sekolah dan siswa atau output. Nah, kepemimpinan pendidikan dimaknai sebagai kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada kinerja guru. Nah, guru itu merupakan ujung tombak dalam pendidikan atau proses pembelajaran. Nah, karena guru orang yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Nah, maka untuk itu guru harus mampu bekerja dengan baik sehingga peserta didik yang dihasilkan akan memiliki kompetensi sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian yang keempat di sini ada kurikulum yang relevan. Nah, pengembangan kurikulum merupakan suatu hal yang mutlak yang harus dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Nah, hal ini dilakukan guna merelevansikan atau menyelenggarakan antara mutu lulusan dengan perkembangan atau tuntutan zaman. Nah, yang kelima yaitu lulusan yang berkualitas. Nah, lulusan yang bermutu tidak hanya bila siswa atau lulusan memiliki kemampuan atau kompetensi hanya pada aspek kognitif saja, tetapi semua aspek yakni kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, hal ini sesuai dengan PP 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 25 ayat 4. Nah, dinyatakan standar kompetensi lulusan sebagaimana mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada dukungan orang tua dan masyarakat. Masyarakat adalah orang-orang yang bersentuhan langsung dengan dunia pendidikan. Untuk itu, masyarakat dan orang tua memiliki peranan penting dalam kemajuan pendidikan. Nah, sekolah juga harus mampu menjaga hubungan baik dan harmonis dengan masyarakat dan orang tua guna membantu usaha-usaha sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Devina. Kepada Teh Devina, saya persilakan. Nah, materi selanjutnya yaitu unsur pelaksanaan pendidikan. Yang pertama itu ada subjek yang dibimbing atau disebut dengan peserta didik. Nah, peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebut demikian oleh karena peserta didik atau tanpa pandang usia adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Yang kedua yaitu orang yang membimbing atau disebut dengan pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Sebab itu, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan yaitu orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran, pelatihan, dan masyarakat organisasi. Yang ketiga, interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. Nah, interaksi edukatif ini pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidik. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan memanipulasikan isi, metode, serta alat-alat pendidikan. Nah, yang keempat, tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Nah, tujuan pendidikan bersifat umum, ideal, dan kandungannya sangat luas, sehingga sulit untuk dilaksanakan di dalam praktek. Sedangkan pendidikan harus berupa tindakan yang ditujukan kepada peserta didik dalam kondisi tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu dengan menggunakan alat tertentu. Nah, unsur-unsur pelaksanaan pendidikan selanjutnya yang kelima yaitu pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Nah, materi ini meliputi materi inti maupun muatan lokal. Materi inti bersifat nasional yang mengandung misi pengendalian dan persatuan bangsa. Sedangkan muatan lokal isinya mengembangkan kebinekaan kekayaan budaya sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, yang keenam, cara yang digunakan dalam bimbingan atau biasa disebut dengan alat dan metode. Alat melihat jenisnya, sedangkan metode melihat dari efisiensi dan keefektivitasannya. Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tempat peristiwa bimbingan berlangsung atau disebut dengan lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan pendidikan biasa disebut dari pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, materi selanjutnya yaitu landasan manajemen peningkatan mutu pendidikan. Nah, landasan ini meliputi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 4. Nah, di sini tuh menegaskan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Nah, yang kedua, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, yang terakhir,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 54 Ayat 1. Nah, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini berisi tentang sistem pendidikan nasional, disebutkan beberapa peran yang dapat dilakukan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, selanjutnya ada pun implementasi di SMPN 1 Karawang Barat. Nah, profil sekolahnya itu meliputi NPSM-nya 20217909, alamatnya di Jalan Sukamja, Jaya Laksana, Karawang, Neglasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dengan SK pendirian sekolah 2348-B/1952. Tanggal SK pendiriannya yaitu tanggal 1 bulan Juli tahun 1952, SK izin operasionalnya 2348-B/1952 dengan tanggal SK izin operasionalnya tanggal 1 bulan 7 tahun 1952. Nah, pada SMPN 1 Karawang ini, konsep dan prinsip manajemennya itu selaras dengan visi sekolah dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 Pasal 27, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah mandiri, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan di SMPN 1 Karawang Barat ini adalah manajemen dan kepemimpinan, kurikulum, tenaga pendidik, proses belajar mengajar, input peserta didik, fasilitas belajar, lingkungan belajar, dan operasional dukungan orang tua dan masyarakat. Adapun upaya SMPN 1 Karawang Barat ini dalam meningkatkan mutu pendidikan itu adalah dengan meningkatkan partisipasi aktif seluruh warga sekolah dalam memenuhi kriteria yang terdapat pada 8 standar yang sudah ditentukan oleh BNSP. Dan sekolah-sekolah selaku pemimpin pembelajaran sangat penting sebagai leader, manager, supervisor untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, di sini pun ada narasumber yang kami tanyakan pada saat observasi, yaitu nama Ibu Faisli Handayani dengan NIK 1985-6725-201001001206. Jabatannya sebagai guru. Tahun masuk yaitu 2010. Mata pelajarannya PLKN, alamatnya di Pasteur Metropolis Blok B nomor 8 Galumas. Berikut ada dokumentasi yang kami lakukan pada saat observasi kemarin. Nah, baik, yang terakhir yaitu terdapat kesimpulan pada video ini, yaitu manajemen peningkatan mutu pendidikan adalah hal yang penting bagi setiap sekolah, karena dengan adanya mutu pendidikan, setiap sekolah akan menjadi berkualitas dan relevan. Dalam lembaga pendidikan, semua unsur-unsur pelaksanaan pendidikan akan berjalan baik jika dikelola dengan menggunakan konsep dan prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan dengan benar dan baik akan berdampak pada efisiensi pelaksanaan program, meningkatnya kualitas dan produktivitas pendidikan yang pada akhirnya menjadikan lembaga tersebut bermutu. Oleh karena itu, dalam peningkatan mutu pendidikan perlunya strategi dan manajemen yang baik untuk meningkatkan kualitas sekolah. Nah, sebelum itu, di sini kami melakukan sesi tanya jawab yang akan dilakukan pada kelas 3C. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Yang pertama yaitu Teh Aisyah Nur Amin. Pada Teh Aisyah dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya. Sebelumnya saya Aisyah dari kelompok 1, izin bertanya. Biasanya di dalam meningkatkan mutu pendidikan itu masalah-masalah apa aja yang biasa terjadi? Mungkin segitu saja pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Saya sekitarnya duduk dulu. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Teh Aisyah Nur Amin yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Teh Nova. Kepada Teh Nova saya persilakan. Ya, saya Nova dari kelompok 6 dengan pertanyaan, satu lembaga itu peningkatan mutu pendidikan itu lebih dominannya dilihat dari segi apa ya? Lalu apakah sekolah yang diobservasi udah dalam kategori baik dalam peningkatan mutunya atau belum? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Teh Nova yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Teh Dewita. Kepada Teh Dewita saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewita Putri Daniara dari kelompok 3. Izin bertanya, bagaimana peran kepala sekolah dalam menjamin mutu guru dalam proses belajar mengajar? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Teh Dewita. Selanjutnya pertanyaan dari Teh Nurul. Kepada Teh Nurul dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Noiza dari kelompok 12. Izin bertanya, bagaimana cara atau langkah agar kinerja guru bermutu pendidikan? Terima kasih. Terima kasih Teh Nurul atas pertanyaannya. Kemudian akan dilanjutkan pertanyaan dari Teh Salum. Kepada Teh Salum dipersilakan.
terima kasih moderator. Saya Salum Kanisa dari kelompok 5 izin bertanya, siapa yang memegang peran penting dalam manajemen peningkatan untuk pendidikan dan memberikan alasan? Terima kasih. Terima kasih Teh Salum atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Teh Mutiara. Kepada Teh Mutiara saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya Mutiara Putri Meida, perwakilan dari kelompok 9, izin bertanya. Menurut kelompok 10 itu bagaimana cara meningkatkan mutu kualitas pendidikan pada suatu lembaga pendidikan? Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Muti yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu dari Teh Lutfia Rizky. Kepada Teh Lutfia dipersilakan. Moderator, saya juga dari kelompok 8 izin bertanya. Seperti kita ketahui bahwa mutu pendidikan di Indonesia ini belum dapat ditetapkan dengan sangat baik. Nah, apakah hal tersebut relevan dengan belum terpenuhinya kriteria pendidikan yang bermutu? Jika iya, apa kriteria yang belum terpenuhi? Ini itu aja, dikembalikan kembali ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Teh Lutfia atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu dari Teh Nurul Aini. Kepadanya saya persilakan. Moderator, saya Lady Putriyanti dari kelompok 4 izin bertanya. Menurut kelompok 10 bagaimana sih cara meningkatkan mutu pendidikan lebih khusus di ranah Indonesia? Terima kasih Teh Nurul atas pertanyaannya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu Kang Afan. Kepada Kang Afan saya persilakan. Dalam pemilihan dari kelompok 11 izin bertanya, apa yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan mutu pendidikan suatu satuan pendidikan? Terima kasih Kang Afan atas pertanyaannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Bintang. Kepada Teh Bintang saya persilakan. Ya, terima kasih Teh Bintang. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pertanyaan dari Kang Raka. Kepada Kang Raka saya persilakan. Izin masuk moderator. Dan ya, bagaimana cara sekolah mengetahui lembaga pendidikan agar tahu kekuatan, peluang dan ancaman bagi dirinya untuk kemudian dapat mengoptimalkan sumber daya yang untuk memajukan sekolah. Ya, terima kasih kepada Kang Kakak atas pertanyaannya. Nah, di sini sudah ada 11 pertanyaan ya. Kami di sini izin untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Untuk kami di sini izin menjawab. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh rekan saya. Kepada Teh Devina saya persilakan. Ya baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari saya Salum, yaitu pertanyaannya tadi siapa yang memegang peranan penting dalam manajemen peningkatan mutu pendidikan dan berikan alasannya ya. Nah, jadi jawabannya itu yang memegang peranan penting dalam manajemen peningkatan pendidikan itu adalah pemerintah. Karena pemerintah itu wajib meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana sampai pada guru-guru yang berkualitas. Nah, kemudian jika di dalam organisasi pendidikannya yang berperan penting dalam manajemen peningkatan mutu pendidikan itu adalah pemimpin atau yang biasa disebut dengan kepala sekolah. Karena kepala sekolah ini memiliki usaha untuk meningkatkan kinerja yang lebih tinggi pada mutu pendidikan. Seperti itu jawabannya Teh Salum. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Tenova. Yang pertanyaannya itu, suatu lembaga dikatakan baik dalam peningkatan mutu pendidikan itu dilihat dari segi apa? Dan apakah sekolah yang diobservasi itu sudah dikatakan baik? Jawabannya itu dapat dilihat dari segi mutu lulusan dan pelayanannya. Jadi mutu lulusan ini berkaitan dengan lulusan dengan nilai yang baik atau kognitif, afektif, dan psikomotorik diterima yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yang berkualitas dan memiliki kepribadian yang baik. Sedangkan mutu pelayanan ini berkaitan dengan aktivitas melayani keperluan peserta didik, guru, dan pegawai serta masyarakat secara tepat dan tepat, sehingga semua merasa puas atas layanan yang diberikan oleh pihak sekolah. Nah, pada SMPN 1 Karawang Barat yang kami observasi ini sudah dapat dikatakan baik dalam peningkatan mutu pendidikannya karena sudah memenuhi unsur-unsur pelaksanaan pendidikan yang baik dan memenuhi beberapa indikator-indikator sesuai dengan 8 standar yang sudah ditentukan oleh BNSP. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya, Pak. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Teh Devina yang sudah menjawab pertanyaannya. Nah, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saya sendiri. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Mutiara Putri Meida dari kelompok 9. Pertanyaannya yaitu, menurut kelompok 10, bagaimana cara meningkatkan mutu kualitas pendidikan di suatu lembaga pendidikan?
Nah, jawabannya yaitu satuan pendidikan bisa melakukan rancangan peningkatan mutu pendidikan dengan 4 tahapan. Nah, tahapannya itu ada evaluasi capaian pendidikan, terus perencanaan evaluasi pendidikan, perbaikan mutu pendidikan, dan juga monitoring mutu pendidikan. Nah, dalam tahap evaluasi, satuan pendidikan dapat melakukan perencanaan berbasis data dari berbagai informasi yang ada sebagai bahan pertimbangan perencanaan peningkatan mutu pendidikan. Nah, kemudian pada tahap perencanaan, satuan pendidikan dapat membuat berbagai perencanaan kegiatan yang meningkatkan performa pada hasil evaluasi yang kurang. Nah, contohnya itu jika skor rata-rata literasi peserta didik rendah, maka satuan pendidikan dapat memberikan pendampingan kepada peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu perbaikan. Di tahap ini, satuan pendidikan melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan yang telah dirancang pada tahapan perencanaan. Nah, setelah program terlaksana, satuan pendidikan perlu mengukur pencapaian hasil. Nah, yang terakhir yaitu monitoring. Monitoring ini ditujukan untuk menjaga kegiatan yang diimplementasikan sesuai dengan tujuan. Nah, agar peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan sebuah kolaborasi dan kerjasama yang baik yang ada di sekolah, seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan juga komite sekolah. Nah, itu untuk jawaban dari pertanyaan penting. Nah, kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kang Alvan dari kelompok 11 ya. Nah, pertanyaannya yaitu apa yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan mutu pendidikan suatu satuan pendidikan. Nah, jawabannya yaitu menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dirjen GPK Kemendikbud Supriyono, ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu kebijakan, kepemimpinan kepala sekolah, infrastruktur, dan juga proses pembelajaran. Nah, segitu saja jawaban dari pertanyaan Kang Afan. Nah, itu tadi adalah video pembahasan mengenai manajemen peningkatan mutu pendidikan atau TKM. Nah, semoga apa yang sudah kita sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi